kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, karena memang Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kami bersujud di kaki-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan-Mu, Allah pemilik hidup kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, berikan kami petunjuk, agar firman Tuhan kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, biarlah kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kita dapat beribadah, kita dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9, dan kita sambung dengan ayat 13. Kita baca bersama-sama ayat 8, 9, dan 13. Ayat 8, 1, 2, 3. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kisah perdebatan seseorang yang beda agama dengan yang satu agama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang menteri dikatakan korupsi dan dia orang Kristen, saudara. Temannya yang beda agama ini berkata begini, waduh, katanya orang Kristen tidak boleh korupsi, tetapi kok dia korupsi ya? Terus yang satu bilang gini, oh iya, dalam Kristen soalnya habis melakukan dosa minta ampun sudah selesai. Jadi korupsi banyak pun habis itu minta ampun udah selesai. Nanti lusa korupsi lagi, minta ampun lagi, lusa korupsi lagi, minta ampun lagi. Dengan kata lain, dalam kisah ini saudara, ada orang yang menganggap enteng terhadap pengampunan yang Tuhan berikan baginya. Ada orang menyalahgunakan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Padahal tidak ada tertulis seperti itu. Setelah kamu diampuni oleh Tuhan Yesus, jatuh terus dalam dosa, rajin-rajin korupsi, rajin-rajin curang, nanti juga diampuni. Tidak ada tertulis seperti itu. Tidak ada, ya kan? Harusnya orang yang sudah diampuni, saudaraku, karena rasa takut akan Tuhan, dia tidak mau lagi melakukan dosa. Yang kita bahas pada saat ini memang bukan tentang dosa yang korupsi tadi, tetapi tentang batu sandungan, saudara. Tema kita adalah menjaga kebebasan. Menjaga kebebasan.
Rasul Paulus, saudaraku, memberikan jawab kepada jemaat Korintus ini, karena jemaat Korintus ini, saudara, latar belakangnya adalah penyembah berhala. Sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah penyembah berhala. Ya, mungkin seperti orang Batak dulu, animisme itu adalah menyembah Allah yang di pohon, mempercayai roh nenek moyang, memuja-muja, ya mungkin seperti itu, ya. Nah, orang Korintus ini latar belakangnya adalah penyembah berhala. Berhala memang kita yakini dia tidak bisa makan, ya kan? Dia tidak bisa minum, saudara. Tetapi orang yang menyembah berhala meyakini pada saat disuguhkan sesuatu itu dicicipi oleh berhalanya, saudara, dinikmati oleh berhalanya. Makanya mereka mau menaruh sajen-sajen, saudara. Nah, waktu jemaat Korintus ini bertanya kepada Rasul Paulus, apakah boleh makan makanan bekas persembahan berhala yang sudah dipersembahkan kepada berhala, yang sudah dipersembahkan kepada ya dewa-dewa, yang pasti bukan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Rasul Paulus harus menjawab, saudara. Rasul Paulus menjawab mulai dari ini, saudara, dari ayat 1 sampai ayat 13 ini, saudara. Cuman kita baca tadi hanya ayat 8, 9 dan ayat 13. Di sini dijelaskan tentang persembahan kepada berhala itu, saudara. Nah, Rasul Paulus berkata, hanya satu Allah, yaitu Allah yang kita sembah. Ya, memang di dunia ini ada ilah-ilah lain, tetapi dia tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya persembahan yang Anda berikan kepada berhala itu tidak dapat dimakannya, tidak dapat dicicipinya. Nah, itu dijelaskan oleh Paulus kepada mereka, saudaraku. Tetapi dikatakan oleh Paulus, kalau engkau sengaja duduk di kuil makan di sana, orang lain melihat, maka dia akan tersandung. Dia akan tersandung. Oh, berarti kamu satu makanan dengan berhala-berhala yang disembah mereka. Pemakan, saya duduk ini di satu kuil, terus saya makan. Ya, saya nggak tahu apakah itu udah bekas persembahan atau apa. Yang pasti saya nikmati makanan itu dan orang lain lewat. Aduh, itu si pendeta ngapain dia makan di kuil? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjaga kebebasan itu seperti apa, saudara? Apa yang kita lakukan untuk menjaga kebebasan itu, saudara? Yang dijelaskan oleh Paulus ini. Yang pertama, saudaraku, setelah saya dan saudara diampuni oleh Tuhan Yesus, kita wujudkan kasih kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena saya sudah diampuni, kita wujudkan kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Orang lain melihat, oh, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dia taat beribadah, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang berikutnya adalah mengasihi sesama dengan mendukung orang lain, saudara. Mengasihi sesama itu kita wujudkan dengan memberi perhatian dan mendukung orang lain, membangun orang lain. Nah, termasuk juga dalam hal makanan tadi, kita harus membangun orang lain. Itu membangun sesama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih membangun yang dimaksud di sini?
Rasul Paulus berkata, kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, aku tidak akan makan lagi. Saya melihat tidak akan makan lagi. Apakah seterusnya dimanapun kapanpun dia tidak makan? Contohnya ya, kita ini di tengah-tengah orang seberang, orang muslim yang haram terhadap B2, ya kan, terhadap B2, kalau kita langsung udah stop selamanya makan B2 mungkin agak berat juga. Tetapi ini bisa kita lakukan, tidak harus memamerkan itu di depan mereka, saudara. Makanya saya tidak setuju kalau orang sampai motong RW itu di halayak ramai, saudara. Waduh, mentang-mentang bisa makan RW itu dipotong di depan orang lain. Apalagi saudara-saudara sepupu kita orang muslim, kan kita udah tahu bahwa mereka mengatakan itu makanan haram, saudara, tapi dengan sengaja dilakukan. Itu kan keterlaluan namanya. Dengan sengaja kita bawa makanan B2 itu, kita tunjukkan kepada mereka, padahal kita udah tahu mereka berkata itu haram. Itu kan kita sudah menjadi batu sandungan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mendukung orang lain termasuk juga bisa memahami keberadaan orang lain, tidak memaksakan. Memang saya tidak ada makanan yang haram bagi saya, semua adalah halal. Ya benar, setelah kita diampuni oleh Tuhan Yesus tidak ada lagi yang haram, saudara. Tapi tidak semua juga makanan bermanfaat. Seperti yang tertulis tadi, kalau kita makan sesuatu itu tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, dan kalau tidak memakannya pun tidak merugikan juga. Tidak merugikan juga. Andaikan kita berpuasa makan daging B2 di depan orang-orang lain, tidak juga merugikan. Tidak juga membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau membuat kita lebih jauh, tidak dikatakan di sini tadi. Jadi makanan itu sebenarnya tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan tidak membuat kita juga rugi, tidak membuat kita juga jadi jauh dari Tuhan sebenarnya. Mendukung orang lain, membangun orang lain. Dan yang kedua, saudaraku, kita berhikmat memakan sesuatu, berhikmat dalam melihat makanan dan minuman, saudara. Berhikmat, jangan menjadi batu sandungan. Sejak saya sungguh-sungguh terima Yesus, saya nggak mau makan makanan persembahan berhala itu, saudara. Langsung ada penolakan dari dalam. Kalau waktu kecil ya kita rebutan itu, kalau ada makanan di kuburan langsung disabet, rame-rame makannya. Ada yang pernah nggak begitu? Atau hanya saya? Ada yang pernah begitu? Oh enggak ya, berarti hanya saya dengan teman-teman saya. Ih, ada makanan, pemakan apelnya bagus, apalagi ya, biasa yang suka dikasih sesajen lah. Wih, anak kecil rebutan itu, saudara, rebutan. Kan nggak ngerti makanan apa, kayak pokoknya ada makanan aja. Tapi setelah saya terima Yesus, ada seseorang yang bertanya, oma-oma, Bu Pendeta, maaf, ini ada makanan tapi bekas dari sesajen, apa namanya ya, persembahan lah gitu ya. Kayaknya saya yakin ibu nggak mau deh. Oh iya, makasih oma, iya nggak mau. Akhirnya dibawa pulang karena udah ada penolakan dari sini kan. Waktu kecil berebut itu makan makanan itu, karena ada penolakan dari dalam. Daripada saya paksain, daripada nggak enak lah, kan begitu kan, nggak enak hati, udah terima aja. Atau ada yang nawarin kita rame-rame makan di kuil, nggak enak hati, terima aja, makan lahap di sana. Lewatlah saudara seiman, kok dia makan di kuil itu, waduh,
Kan gitu, saudara. Jadi mari kita berhikmat, apakah makanan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Kita berhikmat, saudara. Ada seseorang yang pernah menegur saya di tengah acara karena itu B2-nya pakai itu, saksangnya pakai darah. Dia katakan begini, "Bu, kita kan nggak boleh makan darah." Waduh, saya bilang saya nggak makan darah, itu hanya bumbunya aja. Oh gitu ya? Oh, ya udah, terserah Ibu. Terus saya berasa, oh iya ya, saya tahu dia rupanya nggak makan itu. Saya bilang sebenarnya tidak ada yang haram bagi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan pada saat itu dikuduskan, boleh kita makan. Tapi kalau kamu merasa itu tidak boleh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada seorang berkata begini, kalau engkau makan darah engkau masuk neraka. Waduh, emangnya kita pernah minum darah? Nggak pernah kan? Darah manusia disembelih atau darah apa terus kita minum, kan nggak pernah. Emang ikan nggak punya darah yang kita makan? Emang daging yang kita masak nggak ada darahnya? Ada. Apalagi ati, saudara. Kita kan senang makan ati ampla. Ati itu isinya adalah darah. Kenapa kita makan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya memang terkadang orang terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu lebay ya. Tidak boleh makan ini. Dan makanan persembahan berhala tadi juga sebenarnya enggak juga dosa. Tapi kalau memang ada penolakan untuk memakannya, ya ngapain sih kita makan? Toh itu berhala kan nggak bisa makan, saudara. Emang berhala bisa makan? Nggak bisa, saudara. Wah, ini bekas-bekasnya ini. Jadi Paulus menjelaskan kepada mereka hanya satu Allah. Allah yang kita sembah itu ilah-ilah lain. Memang dulunya kamu mempercayai ilah lain, tetapi kalau makanan itu menjadi batu sandungan, enggak usah makan, enggak usah makan. Kalau makanan itu menjadi batu sandungan. Pas Hajem dia suka suike, masih bujangannya. Setelah menikah sama saya dengar suike. Kan saya tuh mual kalau dengar suike itu, saudara. Tahu suike ya? Halo, tahu suike? Oh, siapa tahu nggak tahu. Kodok ya. Dulu saya baru datang ke sini, saya lihat kodok di pasar itu ngangkang-ngangkang gitu ya. Sampai orang kan, kenapa? Itu emang nggak suka makan? Enggak, saya bilang. Nggak tahu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa. Oh iya ya, memang mereka suka makan itu. Kenapa saya harus mual? Ya udahlah, itu kan mereka suka makan itu. Sekarang pas saja nggak mau lagi, dia merasa jadi batu sandungan bagi istri saya. Nggak tahu kalau lagi saya nggak ada, mungkin dimakannya kalau lagi ke Malang ya. Ya di sana banyak suike kayaknya. Nah itu saya dengar kodok aja udah mual, apalagi suruh makan, saudara. Suruh makan, nggak bisa muntah saya makan itu, saudara. Tetapi yang nggak juga perlu kita sebut-sebut ke orang kan, kamu jangan makan suike ya, soalnya itu makanan geli. Yang nggak mungkin kita ucapkan begitu. Saya di Pontianak, saudara, mereka suka makan keong ya, tahu keong ya, yang jalan gitu. Terus mereka tanya, kok Ibu Rohani nggak mau makan? Makasih, saya bilang, makasih. Mereka hidangkan itu, makasih. Ya daripada nanti saya mual di depan mereka kan malu-maluin juga. Makasih, ayo kalian nikmati aja, nggak apa-apa, saya bilang. Nah itu contohnya, saudara. Nah mari kita berhikmat untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, saudara. Kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, kata Paulus, aku tidak akan memakannya.
Aku tidak akan memakannya kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada pernah seorang anak muda bercerita begini, bertanya, Bu, sebenarnya orang Kristen itu boleh merokok apa enggak sih? Saya katakan di dalam Alkitab tidak ada tertulis jangan merokok, tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah ini jangan dikotori dengan nikotin, jangan dikotori. Jadi nikotin itu mengotori paru-paru kita, kita bisa sakit paru-paru. Saya katakan, kalau itu membuat penyakit, kenapa kamu paksain harus merokok? Ini kan bagi dia karena memang dia suka merokok, saudara. Saya bilang rokok itu merugikan dalam 3 hal. Yang pertama, merugikan kesehatan kita. Yang kedua, merugikan orang di sekitar perokok pasif. Saudara tahu perokok pasif? Orang yang ada di lingkungan kita yang mencium bau rokok kita, dia adalah perokok pasif. Dan yang ketiga adalah merugikan dompet. Merugikan dompet itu bukan menguntungkan. Jadi saya katakan, karena ini merugikan, ya nggak usah merokok, nggak usah merokok, karena itu merugikan. Tapi ada orang mau berhenti merokok itu tunggu sakit paru-paru, tunggu sakit jantung, rugi, saudara. Kenapa? Kalau kita udah tahu ini merugikan, kenapa kita nggak berhenti? Kenapa nggak kita jauhi? Ya kan? Belum lagi pertanyaan orang, oh orang Kristen rupanya boleh merokok ya, apalagi kalau di gereja. Terkadang kalau orang pinjam tempat kita, kita selalu wanti-wanti, maaf jangan merokok di gereja. Karena orang Kristen juga masih banyak yang merokok, saudara. Contohnya seperti itu. Sebenarnya rokok itu sandungan bagi orang lain, saudara. Karena merokok belum tentu di kamar mandi kan. Bisa juga di tempat yang terbuka orang merokok. Itu menjadi sandungan bagi orang di sekitar, saudara. Sama minuman keras juga seperti itu. Memang di Alkitab kalau kita perhatikan, minum anggur boleh dikatakan, tapi sedikit menghangatkan badan. Karena memang di sana dingin, saudara. Tetapi minum anggur sampai mabok, saudara, itu yang tidak boleh, menjadi sandungan bagi orang lain. Kan begitu, saudara. Jadi makanan dan minuman itu kalau menjadi sandungan bagi orang lain, kata Paulus, aku tidak lagi memakannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berhikmat menghadapi makanan, minuman, atau sikat semuanya? Apapun kata orang, orang lain mau tersandung atau tidak, terserah, sikat semuanya. Jangan, saudara. Dikatakan, jagalah kebebasanmu. Menjaga kebebasan kita, saudara. Menjaga kebebasan kita itu penting, saudara. Dengan berhikmat, minta hikmat daripada Tuhan. Apakah ini membangun, apakah makanan ini membangun saya dan membangun orang lain? Apakah minuman ini membangun saya dan membangun orang lain? Apakah rokok ini membangun saya dan membangun orang lain? Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta petunjuk yang daripada Tuhan, saudara. Jagalah kebebasanmu. Sama, dosa tadi juga seperti itu, saudara. Dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 13, dikatakan, saudaraku, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa. Kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, bukan juga jadi suka-suka kita melakukan dosa, karena nanti juga akan diampuni oleh Tuhan. Nggak ada tertulis seperti itu, saudara. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia menjauhi dosa, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, pasti dia menjauhi dosa. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, pasti dia menjaga kebebasannya.
agar tidak terjadi penyalahgunaan, saudara, penyalahgunaan kebebasan itu. Seperti Paulus mengatakan, kalau makanan itu menjadi batu sandungan, selamanya aku tidak makannya. Mari kita jaga diri kita, kita jaga kesehatan kita, kita jaga kesaksian hidup kita, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapa, terkadang tanpa kami sadari, kami kurang berhikmat dalam hidup ini, sehingga kami sembrono. Karena itu tolong kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami, agar kami semakin berhikmat, dan jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal melakukan dosa, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.